sembah sujud kami hanya kami tinggikan, agungkan, muliakan nama-Mu Bapa. Hari ini kami hendak bersorak-sorai, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Tuhan, Yesus, Engkau Tuhan dan Raja, di atas segala raja. Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semua hormat dan kemuliaan dengan segenap hati kami persembahkan hanya kepada Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang bertata di atas tanah dan negeri kami. Yesus Tuhan dan Raja kami, dimuliakanlah nama-Mu. Ibadah pada hari ini, ibadah syukur atas terselenggaranya pilkada damai, kami habiskan alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita bawa rasa syukur kita pagi hari ini atas pilkada damai di Kabupaten Jayapura lewat pesta pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari bersama berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Satu dia bersyukur.
yang percaya bahwa hidup kita dikasih Tuhan. Boleh katakan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita ada bersama-sama karena kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Bapa kita. Karena kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua kita kasih Tuhan. Betapa kita sungguh mencintai Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi
Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mensyukuri di musim Natal yang begitu luar biasa. Tetapi juga kita sudah melewati pemilihan kepala daerah. Berbagai hal yang kita lewati, tapi satu yang kita melihat bahwa Tuhan begitu baik. Buat Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bahkan seluruh Nusantara. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami hendak mendengarkan gelar firman Tuhan yang menjadi refleksi di kesempatan doa bersama ini. Mari Tuhan menolong setiap kita, memberkati setiap kita, supaya setiap kebenaran ini sungguh menjadi dasar yang teguh bagi setiap kita dalam merenungkan kebenaran, tetapi juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan di setiap kota kita, gereja, tempat kita ada, jalan, apapun yang kita lakukan. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sesuai berkati sama-sama kita katakan, amin. Mari kasih salam buat orang kiri kanan, katakan selamat Natal. Baik, Shalom. Ada sukacita? Bapak saudara dikasih Tuhan, karena hari ini bukan dari dulu sudah melayani, dari dulu, tapi karena berhubung beliau perhalangan, maka digantikan dengan pendeta Jos Pendeta. Baik, saudara dikasih Tuhan, kita sudah berlatih sampai hari yang ke-16. Pasti saudara ada yang sudah ikut Natal. Saya yakin ada yang sudah 30 kali. Hanya sekali, mudah-mudahan tidak capek saja. Tema kita, saya tidak bicara banyak, tapi saya mau sampaikan buat kita bahwa kita tidak tahu kenapa sampai PGI maupun KWI memberi tema, marilah kita ke Bethlehem. Ada apa tentang tema itu? Dulu di tahun lalu kita tema kita cari cara lain, kira-kira begitu. Terus hari ini kita cari cara lain boleh, tapi pasti ada sesuatu yang tersirat akan tersurat di dalamnya. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 15 yang sudah kita baca, bahkan mungkin sudah hafal.
kita buka firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-15 untuk mendasari doa-doa kita di kesempatan ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita dapat 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu saudara dikasih Tuhan, saya coba untuk mencari kata pengertian dari Betlehem. Kenapa sebenarnya gembala harus di Betlehem? Memang kita tahu mereka akan berjumpa dengan sang putra Natal, sang juru selamat yaitu Yesus Tuhan kita. Namun makna apa yang terkandung di dalam Betlehem sehingga ada relevansi atau ada hubungannya dengan bayi atau putra Natal yang kita rayakan di musim Natal ini? Ada dua kata mengenai Betlehem. Yang pertama, kata Betlehem itu adalah baik, yaitu rumah, dan lam adalah daging. Jadi secara menyeluruh itu dikatakan rumah daging. Serta yang dikasih Tuhan, kenapa harus Yesus lahir di Betlehem? Kenapa tidak lahir di Jayapura saja? Atau kenapa tidak lahir di tempat lain? Tapi mengapa harus di Betlehem? Maka coba kita perhatikan makna kata ini tentang kata rumah daging. Siapa yang dikasih Tuhan? Kalau kita lihat ada orang yang sakit, sampai terus renteng, maka tinggal daging yang dibungkus oleh kulit. Jika tidak ada daging, maka kita akan mengatakan ini mayat hidup. Betul? Ada pasti kita akan merasakan atau melihat dalam konteks ini itu adalah mayat hidup. Artinya tidak ada kehidupan di sana. Saya melihat kisah di Perjanjian Lama yaitu terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21 itu dikatakan di sana pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam tubuh Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi pada waktu Lukas masuk ini, naik ke dalam liang lahat, tiba-tiba mereka lihat gerombolan datang. Pada waktu itu kalau gerombolan sudah datang berarti siap-siap tahu saja. Dan tinggal di tempat itu pasti ada masalah. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu mereka membuang mayat itu ke dalam liang lahat, yang luar biasanya mayat itu mati, tapi ketika ada bersentuhan dengan tulang-tulang daripada Elisa, maka apa yang terjadi? Mayat itu bangkit dan hidup kembali. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang Elisa, kita tahu siapa Elisa. Elisa adalah murid dari Elia, betul? Pasti banyak hal yang dia katakan. Bahkan kita baca firman saja, waktu Elia akan dijemput Tuhan dengan kereta itu Elisa tidak mau pergi dari mana-mana. Elisa tetap ada dengan Elia sampai Nabi itu berangkat ke surga, dan semua kekuatan kuasa yang diberikan Tuhan kepada Elia itu semua ada pada seorang yang bernama Elisa. Maka pada waktu dia mati, saudara bayangkan hidup saja begitu luar biasa, apalagi matinya. Bayangkan masuk dalam kuburan dalam surga tidak bisa. Artinya orang bilang kalau sudah mati sudah ada hubungan apa lagi? Tapi kuasa itu masih ada. Lalu apa hubungan dengan kelahiran Kristus? Ingat firman Tuhan katakan pada waktu Matius 26 ayat 26 mengatakan begini. Yesus pada waktu akan ditangkap, dia mengumpulkan para murid. Lalu dia mulai memecah-mecahkan roti. Kalau dia bilang inilah tubuh. Waktu mereka makan untuk mengenang kematian Yesus. Jadi saya bisa membayangkan kenapa dilahirkan di Betlehem. Berarti ada daging yang hidup di sana, yang harus ditemui di sana. Maka itu sebabnya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami kelahiran baru. Amin. Pasti akan hidup. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Bayangkan kita jadi tulang-tulang, naik itu
Bengkuang, apa lagi? Mari bantu saya, apa lagi? Ketimbun, Nanas, Tangga, Nepaya. Lalu satu waktu anak Papua di Surabaya tolak berat sekali. Karena mas-mas dia tolak, dia bola Bengkuang. Bengkuang itu bentuk kayak bawang. Di bawah ada pasir. Anak-anak yang tidak pernah lihat Bengkuang itu berpikir seperti petakas. Langsung rebus. Pada waktu rebus barang itu, setelah integrasi itu, Mas bilang begini, aduh Mas itu tidak boleh direbus. Maka mantap-mantap saya sudah kota apa? Kita di Papua ini rebus. Puji Tuhan, setelah rebus jadi bubur. Jadi setelah yang dikasih Tuhan, roti itu melambangkan kemakmuran, melambangkan muluk. Jadi saya ingat sekali pada waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Lalu dia punya suami ada 5. Lalu dia kasih Yesus air. Lalu Yesus bilang begini, air yang kau kasih pasti akan haus selama-lamanya. Tapi air yang diberikan kepadamu takkan pernah haus selama-lamanya. Firman Tuhan berkatakan Yesus adalah roti hidup. Ingat peristiwa dia pecah-pecahkan hidup. Dia pecah-pecahkan roti. Lalu dibagi-bagi hidup. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan 20 dia dari Bethlehem. Yang pertama rumah daging, karena di sana ada daging yang hidup, daging yang segar. Ada tulang-tulang yang datang untuk berjumpa dengan Yesus supaya mengenali yang tadinya makhluk mayat hidup ketemu dengan Tuhan menjadi hidup kembali dan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Hal yang kedua, pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan ada makanan. Makanya Yesus bilang begini, di rumah Bapakku ada makanan. Amin. Di satu perempuan dia bilang begini, pergi kalian cari saudara-saudara saya suka saudara berdoa terlihat. Lalu dia punya pesuruh bilang begini, hambanya bilang, saya sudah pergi sama kaum di anggota DPR belum terdatang. Saya sudah pergi di Bapak Bupati belum terdatang, di pengusaha belum terdatang, semua terdatang. Satu waktu saya melayani di lembaga pemasyarakatan di AB, saya ketemu di situ beberapa pejabat. Mantan bupati, mantan sekwan, mantan. Lalu waktu kami sampaikan kebenaran firman, pada satu dia ada satu di sebelah. Waktu kami di mana? Berada sibuk cari yang lain. Dia saya bilang, Bapak yang bagus saya ada di sini sudah ketemu dengan Tuhan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan katakan dengan luar biasa. Pada waktu tidak yang ditujukan dia tidak ketemu. Dia cari orang-orang timpang, tuli, buta, penyakitan, masalah di mana-mana dia cari. Lalu dia beritahu kemari dan duduk makan bersama-sama. Itulah roti hidup. Jadi Tuhan tidak pernah salah dilahirkan di Bethlehem karena ada makna daging, rumah daging dan rumah. Doa saya, semoga orang-orang yang kita pilih tadi malam Bapak Ibu Bupati ada di Natal kami di gereja, makanya waktu Bupati terpilih. Saya bilang sama beliau, kalau Tuhan sudah memilih dengan baik, jangan berbeda harta. Memang pasti kata dari Bethlehem tentang rumah roti dan rumah daging, tapi Jayapura juga bisa jadi rumah roti dan rumah daging. Amin. Papua juga bisa menjadi rumah roti dan rumah daging. Mengapa? Terus Tuhan diperlukan supaya mereka Tuhan ditinggikan sehingga dia layak menjadi pujian dan hormat. Setiap orang yang berjumpa dengan dia mengalami ini, mari kita berdoa Allah kita. Kami datang kepada Tuhan hari ini mengucap syukur untuk kebaikan, berterima kasih kepada setiap Tuhan, buat semua rancangan dan rencana Tuhan yang besar. Tuhan itu baik, itu luar biasa. Terlihat firman hari ini kita belajar tentang bagian terpenting di dalam musim Natal, berjumpa dengan Tuhan, bukan sekedar hanya mengenai keselamatan, tetapi menjadi orang yang mengalami ayat baru, tumbuh dewasa dan bisa mengasihi.
Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat dalam mengiringi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan yang diberkati Tuhan atas firman kita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh serahkan haleluya. Haleluya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena pilkada boleh berlangsung dengan aman. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. sungguh-sungguh terbuka hati kita untuk menerima kasih limpah dari Tuhan. Lewat penyembahan yang diberikan hanya bagi-Nya.
Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu Saudara mari dengan segenap hatimu kita mau ucapkan syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pilkada damai boleh berjalan dengan damai. Itu karena ada Tuhan, amin. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari ambil waktu untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan. Setiap kita datang untuk duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah tidak memperoleh kebenaran, menyembah Tuhan tidak memperoleh kebenaran. Yesus, lihat setiap hati-hati kami. Kami akan sujud menyembah. Haleluya. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Karena dalam segala syukur ada berkat-berkat Tuhan berlimpah. Biar dalam beberapa waktu ke depan kita tetap menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan Bapa. Kita datang untuk menyembah, menyembah Dia dalam kebenaran.
pujian terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu khusus, ku sembah sujud. Amin. Di hadapan dunia. Amin. Ku tinggikan sama dikatakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan, selalu segala puji, segala puji, syukur. Kami menaikkan pujian syukur bagimu. Hanya Kau adalah yang meninggikan Tuhan. Yes. Hanya bagimu terpujilah nama. Saya udah mulai untuk bangkit berdiri. Dengan hati kita mau katakan, naikkan syukur. Syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya segala puji, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu.
Kami mengundang Bapak Pendeta William Mauri Espak. Kami mengundang Bapak Pendeta Cornelius MTH dari Gili. Kami mengundang Pendeta Sony Manuel MTH, Tua Fokin Papua. Sekali lagi kami mengundang Bapak Pendeta William Mauri Espak dari API Provinsi Papua, Bapak Pendeta Cornelius MTH dari Gili, dan Bapak Pendeta Sony Manuel MTH dari Fokin Papua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya undang kita sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dalam kesatuan. Kita akan mengucap syukur karena pilkada baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan berdoa, kami bertiga, kita akan berdoa syukur bersama-sama dan kita akan bergandengan tangan bersama. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dalam doa kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita sepakat meminta kepada Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan bersama-sama kita mendoakan untuk pilkada yang sudah berjalan baik di Kabupaten Jayapura maupun juga kota Jayapura. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari saudara naikkan syukurmu dengan bersuara dengan segenap hati. Percaya ketika ada kesatuan, perkara-perkara yang mustahil pasti akan terjadi. Tuhan sudah bekerja dan Tuhan akan terus bekerja. Bapa kami bersyukur, kami agungkan dan muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami terus mengucap syukur dan agungkan muliakan nama-Mu, sebab Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau hadir ketika kegiatan pilkada di seluruh provinsi di tanah Papua, di Indonesia, secara khusus kami di Kabupaten Jayapura. Terima kasih Bapak, hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih. Kami mau menopang mereka di dalam doa kami hari ini. Kami berdoa mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berserah sungguh, mengandalkan Tuhan, bertanyakan Tuhan, sehingga hari-hari waktu dalam kepemimpinan mereka nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Injil kerajaan Allah diwartakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terpujilah nama. Terima kasih Bapa. Engkau baik.
Guru sayang kami semua yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini sebab teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang datang pagi hari ini adalah umat-umat-Mu yang Tuhan telah percayakan segala potensi, kelebihan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Lalu bukan Tuhan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kurang lebih hampir sebulan lamanya kami boleh mengikuti proses pilkada. Kami boleh menggunakan hak pilih kami Tuhan untuk memilih putra-putri, bahkan putra-putra terbaik tanah Papua. Dan kami telah menyalurkan hak politik kami lewat hak pilih yang ada. Tanggal 27 November telah berlalu. Semua telah kami lalui sampai pada proses rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menentukan siapa yang terpilih, siapa dia yang akan bekerja bagi tanah Papua, bagi kota dan kabupaten Jayapura. Kami bersyukur Tuhan sebab semua proses yang telah berjalan, tidak ada satupun yang kami dengar kericuan, demonstrasi yang berlebihan, bahkan kekacauan yang terjadi di semua tempat. Tapi kami boleh bersyukur sebab semua kami boleh menjalankan seluruh aktivitas keseharian kami dengan penuh damai dan sukacita, bahkan menyambut Natal Tuhan. Kami percaya semua gereja boleh bersyukur sebab Tuhan telah menolong setiap proses pilkada yang ada. Kami kembalikan segala hormat, puji dan syukur kepadamu. Kami juga mau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih, yang bekerja di KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Tuhan juga memberkati mereka. Mereka berhari-hari, mereka berminggu-minggu Tuhan ada dalam semua proses yang ada. Tuhan kembalikan kekuatan, hikmat, marifat daripada Allah atas hidup, dan sehingga apa yang mereka kerjakan memberkati keluarga, rumah tangga, bahkan komunitas di mana mereka berada. Terima kasih sebab kami boleh berkumpul di tempat ini, mengembalikan segala pujian syukur kepada Tuhan yang telah menolong semua kami melalui proses pilkada yang ada. Syukur kepada-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap proses-proses yang sedang terjadi, secara khusus dalam tahapan pilkada. Bahkan juga sudah ada ketetapan dari KPU untuk bupati dan juga wakil bupati dan juga untuk wali kota dan juga wakil wali kota terpilih. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh. Oleh karena itu Bapa di surga, kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang sudah dinyatakan terpilih dan menang. Biarlah Tuhan memberkati mereka supaya mereka betul-betul memimpin tanah ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi mereka supaya Tuhan ada hikmat dalam hidup mereka, supaya mereka bertindak dengan hati-hati. Mereka mau bekerja sama dengan gereja, dengan lembaga-lembaga agama, terlebih mereka mencari bimbingan Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk mereka yang belum berkesempatan untuk terpilih dan menang. Tuhan, mungkin hari ini mereka sedang kecewa, mungkin hari ini perasaan mereka sedang sedih, dan kalau ada hal-hal yang selama ini menyakiti Tuhan dalam proses ini, kami berdoa biarlah Tuhan angkat semuanya itu, gantikan dengan damai sejahtera-Mu, gantikan dengan kemurahan-Mu Tuhan, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan dan tidak menjadi kecewa. Mungkin harta mereka sudah habis. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka bangkit dari kondisi ini dan mereka melihat bahwa Tuhan turut campur tangan atas hidup mereka. Bahwa di surga kami percaya mereka gagal dalam pilkada bukan berarti Tuhan tidak menghendaki, tapi mungkin kesempatan belum Tuhan beri kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah mereka belajar untuk melihat kehendak-Mu, memandang kepada Engkau saja ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami berdoa, balut hati mereka dengan Roh-Mu supaya ada damai dalam hidup mereka.
Tuhan, kami berdoa untuk Jayapura, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Jayapura terus aman, terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak terus memberkati kabupaten ini, pemerintahan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan supaya pemerintahan ini mengalami hal yang baik dari Tuhan, mengalami kemurahan demi kemurahan. Bahkan kami rindu Tuhan melihat pembangunan yang masih terjadi di Kabupaten Jayapura. Bapak, terima kasih, hamba juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pihak-pihak keamanan yang turut terlibat dalam proses pilkada. Mereka mengamankan proses-proses yang ada sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan kau memberkati jerih lelah mereka. Tuhan menolong mereka supaya terus diberikan kesehatan dan kekuatan hati untuk terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuhan memberkati semua mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, dan juga dukungan-dukungan dari pemerintah baik pusat, daerah. Tuhan memberkati supaya kolaborasi ini terus berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon ampun juga jika dalam proses-proses ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin ada hati-hati yang sedang kecewa, tersinggung, ada yang sedang marah, caci maki. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan ampuni, supaya kami kembali untuk bersatu membangun tanah Papua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih berkati gereja-gereja Tuhan. Kalau selama proses pilkada ada keretakan, kurang ada kesatuan karena pilihan yang berbeda, Tuhan, momen ini biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya setiap kami bersatu kembali kepada panggilan kami untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan mau memberkati API provinsi dan juga kabupaten kota. Kami terus berdoa biar Tuhan memberkati semua pengurus. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai supaya semakin heran untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan kami terus menyanjung Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat tangan kita semua, bergandengan tangan. Bergandengan tangan, kita angkat tangan kita semua. Kita mau bersama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian doa syukur atas pilkada damai Kabupaten Jayapura tahun 2024, dan doa berkat atau doa ucapan syukur pilkada akan dipimpin oleh Pendeta Ray Oge STH MTH selaku Wapres dari Gini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian doa syukur pada pagi hari ini. Stop.
orang-orang kepercayaan Tuhan yang luar biasa, penjaga kota, melalui menara doa, melalui ruang-ruang doa, melalui tim-tim doa yang selalu ada di setiap jemaat, yang ada di setiap waktu, dalam pujian, penyembahan, doa, dalam situasi pemilu, Tuhan sudah mendengar. Dan itulah sebabnya kami semua bersatu hati merendahkan diri, nyatakan rahmat-Mu yang besar bagi kami, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah sudah dinyatakan di bumi ini. Tangan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, waktu kami terbatas. Tapi ketika kami datang di dalam doa, pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan semesta alam, penguasa surga dan penguasa bumi, Engkau mendengar semua rintihan hati anak-anak Tuhan yang dinaikkan di momen ini. Dan akhirnya kami melewati semuanya. Sudah ada pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Sekalipun mungkin mereka punya kekurangan, sekalipun mereka punya keterbatasan, tapi melalui doa dan iman kami yakin mereka lah pemimpin yang Tuhan tetapkan. Kami yakin mereka lah yang akan Tuhan pakai. Kami yakin mereka lah yang Tuhan akan bentuk. Kami yakin mereka lah yang Tuhan akan bawa untuk mengubah kota kami, untuk mengubah provinsi kami, untuk mengubah umat Tuhan di tanah Papua. Itulah sebabnya hati hamba-hamba-Mu, orang-orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh, siang dan malam mereka berseru kepadamu. Itulah sebabnya hari ini ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam, penguasa surga dan penguasa bumi. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Satukan kami terus dalam roh dan kebenaran. Biarlah denominasi kami berbeda, biarlah cara pujian kami berbeda, liturgi kami berbeda, tapi pujian, penyembahan, pengakuan kepada Yesus selalu kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami sanjung, sebab Engkau sendiri adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada lain. Itulah sebabnya Tuhan, semua hamba Tuhan datang di sini bersatu sama-sama. Pujian, pengagungan, syukur, terima kasih kami sudah naikkan kepadamu. Ini yang bisa kami beri kepadamu. Kami mengakhiri semuanya dengan rasa terima kasih kepada Tuhan atas rahmat, atas kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kami semua. Kami akan kembali ke pelayanan kami masing-masing. Kami akan terus setia kepada-Mu. Kami akan terus ada dalam pujian dan penyembahan, dalam roh dan kebenaran kepada-Mu ya Tuhan. Inilah hamba-Hamba. Satukan kami untuk terus bersatu menyatakan kerajaan-Mu di bumi, dan akhirnya kami akan ada di kerajaan-Mu kekal. Mengakhiri semua rangkaian doa syukur kami di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa dan mengakhiri semua ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan sambutan
oleh Ketua API Provinsi Asosiasi Pendeta Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Rahapau MPH. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang boleh teratur mengikuti kegiatan doa bersama. Saya juga terima kasih kepada Tuhan yang sudah terlibat tadi, baik dengan Tuhan, doa, sampai juga maupun saya dan orang lain. Terima kasih untuk semua. Yang berikutnya, saya mau sampaikan tadi waktu saya turun, ada tanya pesan politika atau lewat. Kami kenapa melakukan acara ini? Karena beberapa bulan yang lalu, 6 bulan lalu kami sudah berdoa untuk pilkada ke depan aman nyaman, dan kali ini kita merasakan. Amin. Tapi jauh dari itu saya mengenal dulu API Provinsi, lagi berdiri yang merasa pengurus API Provinsi. Mari berdiri. Karena saya itu berdiri. Oke, ini berapa orang ya? Ada lagi yang lain? Oke, silakan duduk. Dan kita kolaborasi dengan DPC Kabupaten Jayapura. Mungkin ada pengurus DPC yang hadir, silakan berdiri. Kabupaten Jayapura. Satu orang saja ya. Ayo cepat, banyak orang saja yang dilantik tanggal 20 kemarin. Ya baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih sekali lagi di para peneliti yang bisa memobilisasi jemaat untuk bagian dalam acara ini. Ada 3 hal penting saja saya mau sampaikan. Tidak ada pesan politik. Saya kalau ibadah begini, kita membuat ibadah itu ada pesan politik, saya betul. Saya pribadi integritas supaya murni ibadah untuk Tuhan. Jangan di balik itu ada pesan politik. Jadi hari ini tidak ada pesan politik dari kandidat siapapun. Tapi cek saja hari ini tidak ada pesan politik hari ini tidak ada. Ini saya boleh terhapau secara AABB. Kalau ada pesan politik, ya saya tidak mau. Kami ibadah itu murni untuk Tuhan. Murni. Kalau tidak murni, kita ibadah saja tapi Tuhan tidak ada. Iya toh? Itu tidak. Kalau motivasi lain, ya Tuhan tidak ada meskipun kenyataan kita beribadah. Jadi hari ini tidak ada pesan politik. Begitu. Itu yang pertama saya sampaikan. Kita pernah berdoa, maka kenyataan saya kita rasakan bersama. Maka hari ini kita diskusi bersama sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikutnya adalah tujuan kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita tidak bersinggung dan lain. Hasil sudah ada. Kita percaya itu adalah kehendak Tuhan. Meskipun pilihan kita berbeda, tapi kita harus menerima apa yang ada. Begitu. Harus terima. Karena kita percaya semuanya kita mau dalam doa. Kita akan masing-masing doa. Kami terbuka semua pastor doa. Kan ada doa ini dia punya jawaban, yang ini berdoa seperti tidak menang. Sama saja. Kalau itu hanya jauh dan sama. Yang lain belum kali doa tidak Paulus ini. Jadi kita patut bersyukur dan terima kasih. Pesan yang lain adalah mari kita bersatu teguh. Kemarin mungkin kita berdoa, ya tadi sudah singkat doa, ada hati yang begini begitu. Tapi mari hari ini kita menerima hasil yang ada dan mari kita bersatu. Hati
pikiran, bergandeng tangan untuk menjaga jadi mitra dan pemerintah yang akan terpilih, yang sudah terpilih yang akan datang khususnya di Kabupaten Jayapura, supaya pembangunan terus berjalan, masyarakat aman nyaman dan itu semua di depan. Jadi belum lagi ada kebencian, iri hati, dendam. Meskipun saya percaya kemarin kita saling menyerang, saling menilai. Tapi hari ini kita saling merangkul, saling mempersatukan, bergandeng tangan untuk kemuliaan Tuhan di Kabupaten Jayapura. Demikian saya tidak bicara banyak karena setiap kali saya berdiri selalu pesan cepat. Begitu. Dari dulu saya itu bukan termasuk hari ini cepat. Itu saya sudah terganggu. Begitu. Hingga kemarin bulan lalu waktu pelantikan DPC Kota Jayapura, saya sedikit tensi tinggi. Paksa bilang saya punya sambutan saya ada bukan selesai. Begitu. Karena ada pejabat kota, saya atau pejabat kota siapa masuk sini sampai. Iya toh? Hamba Tuhan percaya diri ini lebih tinggi dari pemerintah. Amin. Ini tidak perlu jadi penyelesaian dari mereka. Justru mereka harus minta penyelesaian dari kita sendiri. Yang kita balik, ada pihak tertentu yang dari pemerintah penasehat gereja. Apa itu? Tidak boleh. Apalagi dalam organisasi gereja, jangan pemerintah dari penasehat. Cara kita mana yang paling lama pun baru pemerintah penasehat gereja atau pacaran atau begitu. Terada. Tapi kalau begitu tidak besar banyak perlu dikatakan. Shalom. Puji Tuhan. Demikian seluruh rangkaian doa syukur atas pilkada damai di Kabupaten Jayapura hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sony Manuel untuk sesi foto bersama. Haleluya. Saya percaya Kabupaten Jayapura gemetar hari ini karena ada 500 hamba Tuhan yang hadir untuk mengisi menyembah Tuhan. Saya tadi dibisik Pak, ada Pak Wapres datang. Wah, luar biasa. Saya bilang, siapa? Gibran? Bukan. Wapres gini. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Wapres ini sudah hadir bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan nikmati makan siang yang telah disiapkan oleh API Provinsi. Ini punya terlalu banyak ini. Saya pilih yang mana ini? Pendeta John Ayomi, luar biasa. Mari Pak Pendeta dua makan ya. Baru setelah itu kita semua maju ke depan. Kita akan sesi foto semua. Kita akan foto bersama. Oke, silakan Pak Pendeta. Mari kita pujian syukur kepada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Tuhan telah memberkati kami lewat ibadah ini, lewat firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba kami semua, dan tetapkan itu dalam kehidupan kami sehingga di hari-hari hidup yang kami jalani kami terus berpaut dengan firman Allah. Haleluya. Kami berdoa untuk makan siang yang sudah disediakan untuk menjamu kami semua. Kami minta dalam nama Yesus biarlah kuasa-Mu memberkati sehingga makanan minuman ini menjadi berkat bagi tubuh kami, menyegarkan, menyehatkan, menguatkan tubuh kami, dan terus tuntun pimpin kami untuk taat setia dalam pengiringan dan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami semua. Berkati tangan-tangan yang telah menyediakan makanan minuman ini buat tubuh kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan semua.
Yang foto saja yang saya kasih makan. Haleluya. Di depan. Satu jenjang depan. Oke. Ya, mari semua boleh maju ke depan. Cepat-cepat sedikit, sudah lapar. Ya. Silakan. Ini apa? Live apa? TikTok. Oh, apa namanya? Orang juga. Oh, betul. Ini mana? Saya ada TikTok juga. Mari. Naik ke atas. Biar berasa tukang tinggi bisa di atas. Bentar. Awas. Oh itu. Ikuti, tekan. Yo, begitu. Silakan cepat sedikit Bapak Ibu Saudara. Semua yang dalam gereja boleh ambil diam. Di sini masih kosong. Di sisi itu tidak kelihatan. Seorang di sini, geser ke sini. Yang tembok geser sini. Ya, rebahan duduk di bawah. Ya, di bawah. Duduk di bawah. Oke. Mari cepat masuk sini. Sini
Mau konferensi pers. Iya. Ini siaran langsung ya, Bapak? Iya. Izin Bapak, jadi pertanyaannya penegasan. Iya. Iya. Ini Sudah. belum, ini hanya clue-nya Oh, saja. ya. Poin penting penegasan terkait tema ini, apa yang bisa disampaikan dan Oke. harapannya apa, Oke. dan himbauan kepada Iya. masyarakat Oke, itu supaya tidak ini toh Pak, melebar kemana-mana toh Pak. Ya, oke siap. Oke. Siap, satu, dua, tiga. Oke, bisa dijelaskan poin penting terkait penegasan dari kegiatan ini, apa yang bisa disampaikan dan harapannya apa, serta himbauannya apa Pak? Ya, pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjawab doa kita. Secara khusus kami Asosiasi Pendeta Indonesia sudah berbulan-bulan yang lalu sebelum tahapan pilkada kami sudah berdoa untuk tahapan pilkada sampai hasil aman nyaman, semua pihak menerima. Apapun hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan acara ini kita mencoba mencairkan suasana. Ketegangan-ketegangan berbagai pihak. Sehingga kita membangun kebersamaan, persatuan, kekompakan untuk terus bersatu dalam menjalankan tugas tanggung jawab di gereja maupun masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang bisa mengganggu hasil yang ada. Kita tidak tahu apakah ada kandidat yang kalah, juga tidak, kita tidak sampai di situ. Gitu. Pikiran kami hanya adalah bagaimana kita semua umat menerima hasil yang ada dengan damai. Amin. Kenapa? Karena kita percaya bahwa sebelumnya kita semua berdoa untuk kandidat kita. Tapi Tuhan jawab, mungkin tidak sudah doa kita, tapi orang lain. Itu kita percaya bahwa itu juga datang dari Tuhan. Sehingga kita sebagai orang beriman, orang gereja, orang percaya, seluruh umat dari berbagai pihak harus menerima hasil yang ada. Sehingga demikian perjalanan ke depan yang terpilih menjalankan tugas dengan baik dan kita masyarakat bisa menopang pemerintah yang ada dan bagaimana dalam masyarakat juga kita membangun kebersamaan. Satu yang lain tidak ada lagi ada kebencian, dendam, iri hati kepada pihak-pihak lain yang lawan politik sebelumnya. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan. Sehingga tujuan hari ini adalah untuk itu. Bersyukur dan menghimbau masyarakat untuk tetap bersatu, kompak. Seperti itu. Bapak izin, dengan masih adanya dari paslon yang mau menggugat ke MK, pendapat Bapak bagaimana? Ya, itu pertama sekali lagi kami tidak sampai ke ranah itu. Tetapi itu ya itu hak mereka. Ya. Dan juga ada ruang untuk menjamin itu. Tetapi apapun tindakan seperti itu, kita masyarakat tetap harus tenang, aman, tidak mengganggu satu yang lain. Tidak membuat keonaran satu yang lain karena ya tindakan-tindakan ya melanjutkan itu gugatan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu hak kita untuk menjaga kewajiban kita untuk menjaga situasi kondisi meskipun ada kandidat yang mungkin menempuh jalur hukum itu karena tidak puas, tapi itu ya hak mereka karena undang-undang juga menjamin. Tapi kita masyarakat umum harus tetap menjamin semua proses tahapan berjalan dengan aman, nyaman sampai kepada pelantikan. Begitu. Jadi sebelum ada pilkada ini kan sempat ada perpecahan kubu Ya. ini, sekarang mari bersatu. Ya itu intinya. Akhir dari hari ini kita hadir. Mari kita bersatu, kompak, bergandeng tangan, mulai dari hati pikiran supaya dampaknya kepada masyarakat adalah aman, nyaman, kondusif. Begitu. Bapak nama lengkap siapa? Pendeta Jeremias Rahak Bau, MTH, Ketua DPD API Provinsi. Kalau ini penyelenggaranya siapa Pak? Ya kami API Provinsi. Pak pemilih di sini kenapa Pak? Tempatnya di sini. Ya, kenapa? Karena pertimbangan di sini ada situasi politik, ada kandidat. Kemarin kita tahu semua kan, ada ketum-ketum harus kami punya orang, harus kami punya orang. Terus yang naik kan jelas berbeda. Iya kan? Itu fakta. Sehingga kami memilih itu. Seperti itu. Seperti itu. Kan kita tahu bahwa kandidat maju di kabupaten kan ada wilayah adat yang lain juga. Sedangkan adat di sini menginginkan umat mereka yang adat Syariah.
Tapi yang terpilih sekarang kan beda. Nah, sehingga kita harus ya membangun membangun kebersamaan, baik pemimpin, umat, supaya menerima hasil yang ada. Begitu. Untuk doa bersama ini melibatkan berapa denominasi? Ya, hampir kita melibatkan semua gereja. Semua gereja yang ada. Gereja yang ada. Baik, pokoknya semua gereja termasuk pendetanya, pemimpinnya, maupun umat. Supaya mengapa? Supaya artinya bisa menjadi penyambung keinginan kita bersama untuk aman, nyaman, kondusif. Seperti itu. Kalau hanya 1-2 orang, itu nanti akan memperlambat. Artinya informasi-informasi untuk kekuatan kebersamaan yang kita himbau, ya mungkin tidak sampai di masyarakat luas. Seperti itu. Ada penambahan lagi dari Ya, siapa? mungkin Pak. Ini suasana yang bagus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pilkada telah berlalu. Dan kita terus berdoa supaya damai, sukacita, kebaikan, kasih sayang, ketulusan hati itu menjadi bagian dari semua umat yang percaya. Dan kita terus dukung pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung, bahkan nanti sampai pelantikan para pejabat. Ini suara rakyat pilihan Tuhan. Ya, suara rakyat itu pilihan Tuhan. Dan langkah-langkah yang ke depan, ya kita tetap mau supaya kepemimpinan pemerintahan itu bersih, sehat, berwibawa, takut akan Tuhan. Oh ya, itu pesan dari API ya. API. Bapak nama lengkap siapa? Pendeta Wim Mauri. Penasehat Penasehat API Provinsi Papua. Siap. Makasih Bapak. Oke. Ya. Pak, acara ini ada Sendiri kan sendiri saja. Swasembada sendiri ya. Swadaya sendiri ya. Mantap berarti ya. Saya kira ada dari pemerintah, KUB, Kemenak. Serada inisiatif kami sendiri. Ini kita sudah lama dengan beliau ini. Ini juga kadang dulu tapi sudah lupa tinggal Arsu jadi. Tinggal Arsu di mana? Simon yang di Arsu. Oh, Simon yang Arsu. Kalau masih live ini. Live dari mana tadi awal? Oke. Selesai. Oke. Terima kasih. Oke. Nanti ada foto kirim ya foto-foto. Ada semua foto di atas. Iya. Iya. Mari, dong makan. saya balik kanan ya. Saya mau liputan. Bilang Bapak. Ya. Saya mau ada liputan. Bapak Tadi ada dengan pendeta Rafa Sudi. Oh, sudah. Oh, ini TV. Bapak saya mau izin balik kanan ya. Mau ada liputan. Oh, kalau begitu. kalau dia masih baru satu.